Mike. Ya udah, menurut agama Islam yang disalibkan itu siapa? Yang disalibkan itu iblis kan kamu bilang. Ya, kau tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang teman-teman. Tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam, nggak ada. Apa kalian mau paksa saya bahwa orang Islam ngerti agama Islam? Saya sudah 13 tahun berdebat dengan orang Islam. Kan datang kemari untuk mengiyakan perkataan saya. Yo, apa agama Muhammad sebelum dia jadi nabi? Nah, menurut Al-Quran, sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu adalah seorang sesat penyembah berhala. Mana kalian? Lagi sini, lagi. Bagaimana mungkin seorang penyembah berhala? Bagaimana mungkin seorang agama Quraisy lalu kalian angkat jadi nabi sesuai dengan nabi-nabi terdahulu? Kan? Baik. Dan patahkan argumen saya. Kalian mampu? Saya terjun dari Monas. Ya. Oke, kita kasih naik ada Wali Kutub. Oke, Wali Kutub. Wali Kutub. Mana tadi Wali Kutub? Oke, Wali Kutub sudah lari. Kita kasih naik ada Amiluddin Al-Baru. Banyak muslim ketakutan teman-teman kalau debat dengan Amiluddin. Halo. Oh, sayang sekali Amiluddin. Sayang Anda belum bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf, mohon maaf. Kita kasih naik ada IPJ Media. IPJ Media. IPJ Media, selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, malam Bang Edis. Selamat malam juga IPJ, apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Saya mau menyampaikan gini Bang ya. Tema Bang hari ini apa? Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hira ya? Iya, sebelum ke Gua Hira, menurut orang-orang Islam, dia kan ke Gua Hira kan umur 40 tahun. Oke. Nah, Saya sebelum mau 40 tahun... Saya Bang dulu boleh nggak? Saya nanya Gimana? dulu boleh nggak? Saya mau nanya dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Abang coba jelasin dulu konsep ketuhanan Abang, coba. Konsep ketuhanan adalah Bapa di sorga. Nah, bagaimana Bapa di sorga itu supaya dia menjadi nyata? Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Tuhan? Bagaimana dia mewujudkan di tengah-tengah umat manusia? Makanya ada yang disebut dengan Immanuel atau Allah beserta kita. Siapa itu Immanuel? Yaitu Yesus. Yesus adalah bagaimana Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah umat manusia. Nah, lalu ada juga Roh Kudus. Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus adalah penyertaan daripada Tuhan. Jadi, Yesus dan Roh Kudus adalah pengejawantahan atau pernyataan diri daripada Bapa di sorga. Di mana masalahnya? Oke, sekarang ketiga itu pribadinya beda ya? Beda. Roh Kudus, Firman, Bapa beda. Oke. Beda. Tapi dia satu hipostasi, satu hakikat, betul? Dia sebagai Allah Apa ya? satu hakikat itu maksudnya apa? Ya, kan teman-teman Kristen sering bilang nih, satu hakikat, tiga pribadi. Ya, bagaimana kamu tidak tahu terus kamu ngomong-ngomong itu lagi? Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit.
Intinya begini saja. Oke, satu hakikat bagi Bagaimana? kalian apa? Sama-sama Tuhan. Tenang. Bagaimana Bapa di surga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di surga itu akan menyelamatkan umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Berarti Bapa Jadi di Yesus surga adalah punya Roh Kudus. pengejawantahan, pernyataan diri daripada Bapa di surga. Tetapi apakah Yesus sendiri adalah Bapa di surga? Jawabannya tidak. Sama seperti Jadi- Anda dengan fotomu. Sebentar. Anda dengan fotomu itu bisa disamakan tetapi bisa dibedakan. Fotomu itu adalah pengejawantahan dari dirimu. Tapi bukan berarti fotomu itu adalah dirimu sendiri. Sama dengan roh saya dengan saya gitu ya. Roh saya dan saya gitu. Tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Hmm. Tadi Anda bilang ada Roh Kudus, ada Bapa, kemudian ada Firman. Ya. Roh Kudus ini fungsinya apa? Roh Kudus itu adalah pernyataan daripada Bapa di surga juga. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menguasai seseorang sehingga seseorang itu mengikuti apa yang Bapa inginkan. Ya, dia berkarya melalui yang namanya menghidupi ya, menghidupkan nggak kira-kira? Menghidupkan, ya kan, memimpin, menyadarkan orang, menginsafkan seseorang akan kesalahannya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya. Tuhan itu kan maha kuasa ya. Yang kamu Bapa maksud tanpa Roh Tuhan Kudus, di situ apa yang siapa? terjadi? Kalau Roh Kudus, Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? Enggak, kenapa kita pusing bahas-bahas itu? Itu kan hal-hal yang kosmik yang kita tidak mungkin bisa menjangkaunya. Sekarang yang pusing itu kenapa kamu ngikutin agama Muhammad penyembah berhala? Karena agama Kristen itu, Bang, belumlah bisa dia jangkau dengan logika. Macam kau pernah ke sana aja. Bentar. Kita itu nanti kau kutanya di arsi Allah di mana, duduk di mana dia. Kenapa kita sibuk membahas hal-hal yang seperti itu? Berkata, Roh Kudus itu menghidupkan, Roh Kudus itu yang memberikan Bro, semuanya. dengar, Pertanyaan GRJ saya, Media, tenang. Nah, Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? kita itu dimensinya itu manusia. Kita tidak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik. Kita nggak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik secara utuh. Karena memang kita dimensi kita nggak sampai ke sana. Kenapa kita repot? Roh Kudus begini, bagaimana ini detailnya? Macam kau sudah pernah ke sana saja. Tuhanan Anda tidak bisa dipahami. Loh, bukan tidak bisa dipahami. Kita itu memiliki pengetahuan yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Nanti Anda saya tanya, Allah dulu di arsinya di mana? Bingung. Kita ngapain sih sibuk masalah itu? Apakah keselamatan itu adalah kita paham bentuk arsi berapa, ukurannya berapa meter? Bukan itu. Sekarang itu tugas kita adalah siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita taati? Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menjalankan hidup ini? Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kau sibuk membahas hal-hal yang supranatural yang kita sama memang kita nggak bisa pahami 100% seperti apa? Urus Muhammad dalam goa, ngapain kau urus-urus? Loh, Muhammad dalam goa itu dimensinya dimensi manusia. Kita nggak bahas hal-hal yang heboh-heboh. Sekarang sebelum Muhammad ke Gua Hira, agama dia apa? Tadi ke sana. Kau belum menjawab pertanyaan saya. Bapak tanpa Roh Kudus apa jadinya? Kenapa kau bertanya hal-hal yang sifatnya supranatural dan hal-hal yang sifatnya kosmik? Kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan bisa memahami itu secara penuh. Masalah-masalah yang dipahami oleh umat Islam. Yang saya tanyakan kepada umat Islam, apakah hal-hal yang kosmik? Enggak. Saya cuma bertanya begini, sebelum umur Muhammad 40, kemana dia ke gereja? Kemana dia ke masjid? Ke masjid mana? Itu kan bukan hal-hal yang kosmik. Itu hal-hal yang memang terjadi di dimensi manusia. Dimensi kita nih. Kalau dimensi kita, bisa kita bahas secara komprehensif. Bisa kita bahas secara total. Tapi kalau hal-hal supranatural ya tentu kita tidak bisa. Sekarang, sebelum Muhammad umur 40. Sebelum Muhammad umur 40, dia kemana?
dia pergi menyembah bertakwa kemana? ketika umur Dia 40 tahun. pergi berbakti kemana? Kemana? Apanya yang berbakti? Apanya yang berbakti? Gini, Anda sebagai Muslim, kalau Anda pergi kan pergi ke masjid. Yang Hindu pergi ke apa namanya, ke wihara, kemana? Ke apa namanya? Kalau Hindu Mana? Ya, kemudian ke mana, ke pura, ya kan? Kalau Buddha pergi ke wihara. Nah, pertanyaan saya, waktu Muhammad sebelum umur 40 dia perginya kemana? Nabi Muhammad tidak melakukan penyembahan berhala. Bahkan dia yang ketika itu Dia tidak pergi ikut. kemana? Saya tanya. Dia perginya kemana? Apakah dia seorang ateis 40 tahun? Sebentar. Apakah dia ateis 40 tahun? Agama Hanif. Dia mengikuti ajaran Mana Ibrahim. dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Lah, kan orang Muslim sholat membahas dia Dalilnya. Sebentar. Orang Islam itu kalau ngomong tentang agama Islam, selalu yang keluar dari mulutnya itu adalah dusta, hawa neraka. Sebentar. Tunjukkan kepada saya kemana Muhammad pergi sebelum dia umur 40 tahun. Kalian lancar bahas al-Islam, tapi kalian nggak lancar bahas Bible kalian. Saya tanyakan kepada kau, Bapak tanpa Roh Kudus apa jadinya? Kau nggak Kita bisa tidak jawab. bisa membahas hal-hal yang seperti itu. Itu hal-hal kosmik supranatural. Ya, kenapa Kita tidak bisa, paham sebenarnya? bagaimana, kita tidak menjangkau hal-hal yang demikian. Kenapa? Tapi Anda Bapak bisa tanpa Roh menjangkau. Kudus. Sekarang Beda Allah dengan tanpa orang arsy Hindu. gimana? Allah tanpa arsy duduk di mana dia? Firman beda dengan Bapak. Artinya Kalau kau Allah bisa tanpa menjangkau arsy, dia duduk di mana? Berdiri terus nggak pegel nanti dia? Coba ayo, ha? jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia. Ya Allah udah, yang kalau esa. Allah tanpa arsy, dia duduk di mana? Allah tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung, Bang. Kok lari kemana? Lam yalid walam Tuhan yang digantung itu adalah Allah, sampai sekarang masih digantung. Bahkan Allah sampai sekarang masih dijemur. Allah digantung mana? Oh, Coba dia lihat, mau kan? tahu Allah digantung. Baik. Dia nggak tahu. Allah sampai sekarang masih dijemur. Oh, memang dia tidak tahu Allah sampai hari ini digantung. Baik. Jadi saya teman-teman ya, memang dia begitu. Lancar Baik. bahas Islam. Punya Bible kosong, nggak ada isinya. Nih ya, saya akan tunjukkan bagaimana Allah sampai sekarang masih digantung dan dijemur di atas masjid. Baik. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ya, apakah Allah sampai hari ini masih digantung. Dan Allah tidak lebih daripada sekedar tulisan. Tidak ada pernyataan diri dari Allah. Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah berhala. Baik. Sekarang saya tanya, ini siapa? Itu Allah kau bilang. Allah. Ini ya udah, ini siapa? Udin. Ini siapa? Itu adalah lukisan kaligrafi. Iya, siapa? Lukisan kaligrafi siapa? Lafaznya Allah, bukan Allah. Jadi lapasnya Allah ini siapa? Gimana kau ini? Itu Lafaznya tulisan Allah kaligrafi, siapa berarti? bukan Allah. Itu tulisan kaligrafi. Udin, bukan berarti Allah Udin lagi. ini, berarti Udin. Berarti Udin. Beda dengan Tuhanmu yang jelas-jelas bisa. Nah, Tuhanmu sampai sekarang masih digantung, masih dijemur. Gimana sih? Jual itu salibnya itu, ada Tuhanmu di situ. Tuhanmu Ya, ini itu sampai baru sekarang Allah. masih dijemur. Itu IPJ bukan Media. Allah, itu Kok lari Tuhan. kemana-mana sih? Yuk, diskusi yang bagus yuk. Yuk, diskusi yang bagus. Coba. Kita itu jangan membahas hal-hal yang sifatnya itu kosmik supranatural. Karena otak kita nggak nyampe ke sana. Setuju nggak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Setuju atau tidak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Anda tahu di mana arsinya Allah? Saya nanya ke Anda, Bapak tanpa Roh Kudus. Gimana sih ini? Saya nanya kepada kamu juga hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat Anda bisa jawab kosmik. atau tidak? Apakah Allah duduk di arsinya?
Di dalam Islam, Tuhan itu istilahnya melikupi segala Duduk sesuatu. di arsinya nggak dia? Bahkan dia digotong-gotong. Nah, perhatikan. Sekarang gini teman-teman ya. Dia bilang Ya. adalah Roh Kudus itu yang menghidupkan. Bapa itu adalah pribadi. Baik, saya sumber. tunjukkan. Pertanyaan saya, tanpa Roh Kudus apa jadinya Bapa? Tuhan Saya kamu akan tidak tunjukkan berfungsi. kepada Anda bagaimana Allah ditandu. Allah itu ditandu gimana kamu bilang tidak bertempat? Lihat ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Allah itu ditandu oleh para malaikat-malaikat. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Nih. Apakah benar Allah itu diangkat oleh para malaikat? Mana? Lama kau tunjukkan. Sabar. Ginilah teman-teman, dia tidak tahu masalah Tuhannya. Loh. Tuhan Kok orang lain. bisa? Kamu katakan saya tidak tahu. Bagaimana sih? Nah, berarti kau nggak paham namanya. Ngapain kau Nih. ngurus-ngurus Tuhan orang Islam? Lihat nih ya. Coba. Nih. Kau ngurus-ngurus orang Coba Islam. ini surat Al-Haqqah ayat 17. Bisa nggak kau baca? Dan Coba kau bisa baca nggak? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Ya Allah ditandu ini gimana? Apa? Yang jadi masalah apa? Pertanyaan saya, berapa besar ukuran Allah ditandu? Arsy itu adalah bentuk daripada Allah punya kerajaan. Oh, Bukan berarti arsy bentuk. Dia duduk di arsinya, ditandu oleh berapa orang malaikat? bukan punya kursi, dia punya tempat. Tuhan kan Kenapa beda dia dengan Tuhan ditandu ada. oleh 8 orang? Kalau Tuhan ada, ya menjadi manusia, dia bertempat, dia butuh firman, dia Aduh, butuh sedangkan Allahmu tanpa. saja bertempat, punya betis saja kamu tidak pusing gimana? Ini loh. Kenapa? Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Betul nggak? Ya, yang jadi Oke, masalah berarti apa? Allah ditandu 8 orang nggak? Itu daripada keagungan kerajaan Tuhan. Ya, Kau berarti nggak bisa Allah berkata ditandu nggak oleh Allah 8 itu orang? bertempat. Kenapa? Berarti Allah ditandu 8 orang nggak? Apa yang ditandu? Ya, tidur kau di bawah sana. Apa ditandu, apanya? Apanya ditandu? Ditandu apanya? Teman-teman sekalian, saya banyak melihat orang-orang berdebat, itu debat hal-hal yang kosmik supranatural. Buat apa? Kita itu teman-teman, dimensi kita itu adalah dimensi manusia. Tentulah kita memiliki pemahaman yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Kita nggak bisa memahami itu secara penuh. Bagaimana prosesnya firman itu masuk ke dalam rahim, lalu tanpa ada pembuahan, lalu bisa jadi manusia. Bagaimana roh itu, roh Tuhan bagaimana ininya. Itu hal-hal kosmik, bukan itu fokus kita. Fokus kita itu sebagai manusia, bukan memahami hal-hal yang supranatural yang akal kita tentu tidak akan cukup untuk memahami hal-hal yang demikian. Fokus kita adalah bagaimana kita harus hidup, siapa yang harus kita taati, patuhi, apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Itu fokusnya. Fokusnya kalau kau fokusmu yang kau lakukan di muka bumi ini cium batu ke Arab, berarti kau masih sesat. Nah, teman-teman sekalian, apakah cium-cium batu ke Arab itu, ritual cium-cium batu ke Arab itu sudah ada? Sebelum bahkan Muhammad lahir, sudah ada.
Udah ada. Sebelum Muhammad lahir, para penyembah berhala di Quraisy itu, mereka memang kerjanya memang cium-cium berhala di Ka'bah sana. Kenapa kita membahas hal-hal yang kosmik? Emang kita pernah naik ke surga? Pernah kamu berangkat ke surga? Naik apa kamu ke sana? Nggak usah ngomong-ngomongin hal-hal yang di luar jangkauan atau pengetahuan manusia. Hal-hal yang demikian itu kita bahas nanti. Fokus kita itu adalah kita hidup nih ngikutin yang mana ini di dunia ini. Apakah mau mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy penyembah berhala? Lah jadilah kau Islam. Ini yang kita urai, ayo kita bahas. Apa agama Muhammad sebelum dia ke Goa Hira? Nah, itu ya. Oke, kita kasih naik ada... Bentar ya. Kita kasih naik ada... Ongen Risah. Ongen Risah. Ya, Ongen Risah, selamat malam. Oke, Ongen Risah, dia tidak nyambung. Oh, sudah nyambung. Ongen Risah Muslim, Halo, Bang? Bang Edis. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Bisa nyalakan kamera, Bang? Saya bantu dari sini. Tuh, sudah. Sudah saya kirimi permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Halo? Oke, baik. Saya turunkan ya. Oh, sudah. Ya. Ongen Risa, apakah Anda seorang Muslim? Aduh, jaringannya, Rek. Oke, baik. Saya taruh di bawah ya. Kita capek kalau ngomong sama orang begitu. Oke, kita kasih naik ada Saifullah. Saifullah. Ya, Saifullah, selamat malam. Muslim ya, Bang? Halo? Saifullah, Muslim, ya kan? Sampai sini. Bicara saja mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Makanya saya bilang teman-teman, hiburan orang Muslim itu kita kasih hiburan perdebatan antara Kristen. Itu hiburan mereka, karena mereka sudah tidak punya lagi argumen untuk mempertahankan agama Islam. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Saifullah, kita kasih turun. Kita kasih naik ada pembela. Tahu apa yang mau dibela dan Rasulullah, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ah, ini lagi Lodis. lagi. Oke, Reza. Aduh. Tema kita hari ini Dis. itu adalah apa agama Muhammad Enggak. sebelum ke Gua Hiro. Kemarin belum lanjut, Dis. Belum selesai kemarin. Gini, setiap hari itu punya tema masing-masing. Sekarang begini. Kenapa? Sebelum Muhammad umur 40, dia pergi kemana? Gimana? Sebelum Nabi Muhammad Nih, berumur 40. orang Islam perginya ke masjid. Orang Hindu pergi ke pura.
Orang Buddha pergi ke wihara, orang Kristen pergi ke gereja. Nah, Muhammad sebelum umur 40 pergi kemana? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala satu kali pun ya tidak pernah mengerjakan yang ditanya kerjaan. apa? Bentar dulu. Yang Bentar, saya tanya jelaskan, dia saya pergi kemana? jelaskan. Tenang. Iya, saya jelaskan. Pergi Anda mau kemana cari dia? tahu pergi kemana? Anda mau cari tahu? Hah? Saya mau jelaskan ini dari awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu. Saya tahu ini framingmu, ini pasti Anda ajak saya untuk menyembah begini, nggak ada Tuhannya begini. Muhammad pergi kemana sebelum umur 40? Yang pastinya tidak melakukan persembahan apa yang dilakukan pada Pergi kemana dia? Bentar. Berarti Bentar. ateis dia, ateis. Oh, ateis. Ateis dia. Oh, jadi ateis gimana Oke, sih Anda ini? kalau gitu dia yang pastinya melakukan, tidak oke, dengar. kalau gitu dia yang melakukan, pastinya dia tidak pernah melakukan penyembahan apa yang ya dilakukan sudah, pada dia pergi Quraisy. kemana? Ya ajaran tauhid yang diajarkan. Kok ketawa? Pergi Kok kemana ketawa dia? Anda? Pergi kemana dia? Kok ketawa? Kok ketawa? Pergi kemana Kenapa dia? ketawa? Apa yang lucu? Ya, apa yang lucu, Dis? Pertanyaan saya adalah, kemana Muhammad pergi sebelum umur 40 tahun? Nggak kemana-mana, tetap di Mekah. Nggak Ya, kemana-mana. perginya kemana dia? Nggak kemana-mana. Kemana emang? Berarti Kan dia saya ateis. katakan dia nggak. Berarti Kan dia saya ateis. katakan dia nggak. Nggak pernah- Dia nggak nggak pernah- kemana-mana. nggak pernah beribadah dia ya? Dia Pernah beribadah? dengar. Makanya Dia agama melakukan Muhammad, milah teman-teman, Ibrahim. ditutup-tutupi oleh orang Islam. Aduh, sulit Anda ini. Sabar. Oke, sekarang Bisa pertanyaan saya simpel saja. bisa Pembela, diskusi tidak? pertanyaan saya simpel saja. Bisa diskusi tidak, Dis? Oke. Biar santai. Coba ikuti saya mau ya. jelaskan. Tenang. Saya mau Reza, jelaskan. tenang. Reza tenang. Saya ulangi pelan-pelan ya, biar kita tidak Nah. tidak kemana-mana. Orang Kristen pergi ke gereja. Orang Iya. Hindu pergi ke pura. Orang Pura. Buddha pergi ke wihara. Orang Islam pergi ke masjid. Betul? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kemana dia pergi? Nggak pergi kemana-mana. Berarti dia tidak pernah beribadah? Dengar. Dia melakukan milah Ibrahim. Ayatnya. Bentar dulu, saya mau jelasin. Saya mau jelasin. Ayatnya. Wa millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ayat berapa? Iya. Ayat berapa? Biar saya bukakan. Buka. Ya, Silakan. bentar. Kita buka ya. Kan. Anda ini juga sulit amat ini dikasih tahu. Syariat ajaran sholat itu nanti setelah Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad baru menerima sholat. Ayat berapa? Bentar dulu, saya bukakan dulu. Millati Ibrahim Hanifa. Oke, di dalam surat An-Nahl nomor 123 ya. Quran surah Al-Baqarah juga banyak sekali. Oke, baik, saya bacakan. Kita akan buktikan logika sungsang orang Islam. Makanya teman-teman, orang Islam ini teman-teman, ketika dia membaca Qur'annya, mereka itu kalang kabut karena mereka ini hanya baca huruf Arab aja. Baca huruf Arab. Oke. Nih, Saya bacakan. Dis. Oke, udah balik Oke. aja kameramu biar saya yang bacakan. Oke. Oh, kamu saja yang bacakan. Sebentar, saya balik kamera saya. Kamu yang bacakan. Oke. Ya, silakan dibaca. Bacanya Silakan ini, dibaca. Dis. Silakan dibaca. Bacanya nih. Terjemahnya saja, silakan. Oh, kok terjemahannya. Oh iya, terjemahannya. Ya, umat terjemahan siap. Kemudian Kemudian kami wahyukan, bentar, saya bacain ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yakni yang orang yang jujur, dan bukanlah dia termaksud orang-orang yang mempersekutukan Tuhan kayak Anda, Edis. baik. Sip. Pertanyaan saya, itu wahyu diturunkan kepada Muhammad sebelum umur 40 atau sesudah umur 40? Sesudah. Ini Sesudah. semua. Pertanyaan saya sebelum atau sesudah? Sesudah. Memang. Nih, saya bikin lagi banner saya ya. Apa sih? Nih, saya bikin lagi Enggak, banner enggak. saya sebentar. Dengar. Dengar, Edis. Dengar, Edis. Pertanyaan Edis. saya adalah Edis, dengar sebelum dulu. Muhammad ke Satu-satu. Gua Hira.
Anda mau Betul. cari tahu biar saya Yang jelaskan. Anda tunjukkan Kan setelah Anda cuman- Muhammad ke Gua Hira. Betul tidak? Ikutilah milah Ibrahim itu sesudah dia umur 40. Nah, sebelum dia umur 40, dia pergi kemana? Tetap mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana mungkin dia mengikuti milah Ibrahim sementara dia sudah mengikuti milah Ibrahim? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu edis maksum, terhindar dari perbuatan Sebentar, syirik jangan, yang di jangan berhalusinasi. yang di Sebentar, Reza. Kau jangan berhalusinasi. Dis, Yang kita ingin bukakan saya lagi tanyakan data. kepada kamu begini. Ya, kita bukakan lagi data. Reza, Saya bukakan lagi data Reza. bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum, terhindar dari. Bukan itu Oke. yang pokok bahasan kita. Ah. Sebelum Anda umur kan 40. gini. Aduh, gimana sih? Pikiran Al-Quran gini. itu ada, tenang. Al-Quran Gini, sebentar, Dis. Al-Quran Saya ada paham setelah sama dia Anda ini, umur saya 40 paham, atau saya sebelum? paham. Dengar nih, Al-Quran saya paham ada jalan sebelum narasi dia umur narasi 40 Anda ini atau saya sudah? paham mau kemana. Reza, Makanya saya mau coba jelaskan. tenang. Narasi Kalau Anda kamu- emang mau gini, kalau kamu mau diskusi yang bagus, coba kamu ikuti atau hargai hostnya. Saya ini hostnya, oke? saya paham itu, Oke, Dis. sekarang Cuman begini. saya tahu Tenang, narasi tenang, Anda tenang, itu Anda tenang. mau giring Reza, saya mau Reza. kemana, saya paham. Reza, tenang Reza. Tenangkan dulu. Tarik napas dulu, tarik napas. Tarik napas, tarik napas. Tidak bisa Anda bodohi saya, Tarik Dis. napas, Tidak tarik bisa, napas. Anda bisa. Hembuskan. Tidak bisa. Gak usah kayak begitulah. Ayo. Nah, ya biar kau tenang, tarik napas. Hembuskan. Udah tenang ya, udah tenang. Baik. Saya Reza, tahu jalan pikiranmu, Edis. Al-Quran itu Anda mau kan- giring saya kemana? Al-Quran itu kan ada setelah Muhammad umur 40 tahun. Baru wahyu Oke. itu ada, betul? Terus? Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, konon Muhammad menerima Al-Quran itu pertama kalinya di Gua Hira pada waktu umur 40. Iya, Jadi iya. Tamus. Iya, Dis. Saya Nah, paham itu. Anda mau giring saya kemana? Saya paham. Saya paham. Pertanyaan saya ini, sebelum dia jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Tetap melakukan milah Ibrahim karena Nabi Muhammad Oke. SAW menjamin maksum. Oke, di mana ayatnya Saya mau kasih dalil lagi. bahwa Saya mau kasih Muhammad dalil lagi. mengikuti milah Ibrahim sebelum dia jadi nabi? Saya mau kasih dalil lagi. Saya mau kasih dalil. Hah? Silakan. Oke, biar. Biar nih. Suara saya ketimpa. Apakah suara saya ketimpa dengan Enggak, suara dia? saya enggak pakai soundcar ini, Dis. Saya enggak pakai soundcar. Apakah suara saya ketimpa dengan suara dia, teman-teman? Aduh, Ada yang ini ngomong di sini ketimpa, mau ada yang diajarin ngomong lagi tidak. Anda ini. Saya juga jadi bingung ketimpa atau tidak. Ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong ketimpa. Ya, silakan. Jelaskan lagi Anda ini, Dis. Nih, salah satu ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu. Nabi Muhammad itu maksum, Edis. Oke, berarti dia Tidak sudah pernah mengetahui mengerjakan- kebenaran. tidak pernah mengerjakan apa yang dilakukan pagan Quraisy, menyembah Lata, Uzza, Mana. Tidak pernah Nabi Muhammad menyembah itu. Makanya dikatakan melakukan milah Ibrahim, Hanif, lurus. Iya, Tahu itu nggak kan Anda itu? setelah umur 40 tahun dia disuruh mengikuti milah iya, saya Ibrahim. tahu, Dis. Saya tahu, Dis. Berarti artinya sebelumnya dia tidak mengikuti milah Ibrahim. Astagfirullahaladzim, Masya Allah ya kan. Loh. Halilintar. Kalau orang disuruh berarti dia belum Islam. Coba saya Bagaimana gini, mungkin orang saya yang tanya, Islam suruh masuk saya tanya. Islam? Oke, saya tanya balik Anda. Dari mana Paulus diangkat menjadi rasul? Siapa yang mengangkat dia? Sedangkan Kenapa dia Anda pernah mau membunuh mengalihkan muridnya. perhatian? Kenapa Loh, Anda mau bukan, mengalihkan saya balikan perhatian? sama Anda. Saya balikan Fokus sama dulu, Anda. Fokus dulu. Enggak, fokus dulu. saya balikan sama Anda. Sekarang Dari mana begini. Paulus dikatakan menjadi rasul, Bagaimana sedangkan mungkin- tidak pernah dia Begini, Reza, bertemu kalau dengan kamu Yesus. sudah panik, mau panik. Enggak, saya enggak panik, saya enggak panik, saya enggak panik, saya enggak panik. Fokus dulu. Sekarang begini Reza. Makanya saya balikan sama Yang Anda. Anda yang bisa nggak menjadi- jawab? Tenang, Jawab. Reza. Kamu mengatakan Bisa bahwa nggak dia jawab? maksum. Berarti sebelum berumur 40 dia mengetahui kebenaran. Bisa nggak jawab? Dia Dari mengetahui mana Paulus syariatnya. diangkat menjadi rasul? Dari mana Paulus diangkat menjadi rasul? Coba.
Dia mengetahui syariat. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Oke, kalau kamu sudah mengalihkan tema, kau di bawah sana. Enggak. Ya, tidur kau di bawah sana. Kenapa? Ya, kau tidur di bawah sana. Yang dibahas agama Muhammad malah lari ke Paulus. Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Tuhan Yesus sendiri. Ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu jelas. Ada ayatnya dalam Bible. Wahira apa? Kamu bilang milah Ibrahim. Sedangkan mengenai suruh mengikuti milah Ibrahim setelah Muhammad lebih dari 40 tahun. Bagaimana mungkin orang Islam disuruh, wahai kalian orang Islam, masuklah kamu ke dalam Islam. Ini gimana? Disuruh masuk Islam itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Orang yang disuruh masuk milah Ibrahim adalah orang-orang yang tidak mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana mungkin Anda katakan Muhammad mengikuti milah Ibrahim? Berarti dia ganti agama dong. Ayo silakan. Ya, saya cuma mau kasih tahu begini. Sebelum Muhammad itu ke Gua Hira, Muhammad itu biasa dia ke Ka'bah. Bahkan ketika ada perdebatan sengit di antara puak-puak, Muhammad itu mendamaikan puak-puak yang sedang bertikai itu. Ketika Ka'bah dibangun kembali, Ka'bah itu adalah pusat penyembahan orang-orang sukunya Muhammad. Muhammad itu suku Quraisy, orang Quraisy dia. Nah, orang-orang Quraisy itu mereka mengurus Ka'bah. Ka'bah itu apa pada waktu itu? Tempat penyembahan berhala. Naik ke sini dan patahkan argumen saya. Ayo, patahkan argumen saya.